Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita mulai kelas kita pada hari ini. Melanjutkan kemarin kita sampai di latihan 20 sampai nomor 4. Sekarang lanjut kita ke nomor 5 ya. Sebentar saya siapkan dulu. Oke, ada yang mau coba? Kita mulai dari nomor 5. Belum ada yang raise hand? Iya, belum ada ini. Ya. Ya, oh iya, kepada Bapak Suprianto. Dona boleh di unmute tiga-tiganya aja. Nanti saya gilir satu-satu gitu ya. Oke, bentar ya, saya. Ya. Oke, kita urutan gantian ya. Berapa ini? 4 orang aja ya. 4 orang kita gantian ya, satu-satu gitu ya. Ya. Loh, kok hilang? Cielinya hilang. Cielinya, Iya. Oke, ya berempat ya, kita gantian-gantian ya. Satu orang satu-satu dulu ya. Oke, saya. Oke, yuk. Dari siapa dulu tadi? Pak Suprianto dulu ya, nomor 5. Oh iya, oke. Ya, Wandami, saya mulai. Ini saya coba nomor 5 ya. Ya, saya coba nomor 5. Upasaka, Idya, Akase, Gacantang, Tapasang, Diswa, Pasana, Honti. Iya. Upasaka di sini subjek ketiga jamak karena Honti itu kata kerja ketiga jamak. Jadi subjek di sini upasaka. Upasaka para umat ya. Idya ini karena ya ada 5 kasus instrumental. Ada 5 kasus. Bisa datif, ablatif, genetif. Di sini instrumen. Saya pakai instrumen. Artinya oleh dengan kekuatan supernatural. Akase di sini di angkasa. Melihat orang pertama lebih ke angkasa. Oh, ini akusatif tunggal. Angkasa. Gacantang di sini present participle dari Gacati yang sedang. Sebentar Pak, Akase kasusnya ada 2 yang berakhiran E. Di sini akusatif tunggal. Angkasa. Akusatif tunggal. Iya, karena dia ke angkasa, bukan di angkasa. Dia dengan bisa lokatif, tapi di sini akusatif tunggal. Gacantang di sini present participle dari Gacati. Akusatif tunggal, Pak, akhiran E, akusatif. Oh, iya. Sorry, maaf saya lagi. Berarti angkatif dong berarti ya, lokatif tunggal di sini. Ke angkasa. Iya. Di angkasa ya. Ya, di angkasa. Maaf ya Pak, saya lagi. Iya. Kalau akasang ya. Gacantang di sini iya, present participle Gacati yang sedang pergi. Tapasang itu di sini akusatif tunggal. Pertapa. Diswa ini gerund of pasati. Setelah melihat. Pasana di sini partisiple lampau dari pasidati menjadi yang telah senang. Honti ini kata kerja ketiga jamak menjadi atau ada.
Di sini terjemahannya, para umat senang setelah melihat seorang pertapa yang sedang pergi di angkasa dengan kekuatan supernatural. Iya. Sadu. Boleh diulang, Pak? Ya, ini ulangnya. Nomor 5. Upasaka, Idya, Akase, Gacantang, Tapasang, Diswa, Pasana, Konti. Artinya, para umat senang setelah melihat seorang pertapa yang sedang pergi di angkasa dengan kekuatan supernatural. Sadu. Kita Ya. gantian ya, Pak. Ya. Sama Nera dulu. Pak Supri tetap di situ ya. Nanti kita giliran lagi ya. Ya, saya lay. Sama Nera. Pihotu. Yotu Sele. Iya, nomor 6 sama Nera. Nomor 6. Baginia Sading Pokarania Putri Padumani Osinitung Miami. Baginia instrumental karena ada sading. Pokarania itu genetif, Pire itu lokatif, Hatwa itu genetif, kalau so itu subjek tunggal, Padumani itu akusatif jamak, Ocinitung infinitif, Miami kata kerja ketiga tunggal masa lampau. Sama Nera, maaf suaranya kecil, bisa agak kencang dikit nggak ya? Saya nggak gitu jelas dengar. Ini udah kuat ya Sele? Halo? Udah paling besar ya? Udah. Oh. Oke. Coba diterjemahkan sama Nera. Iya. Nomor 6. Setelah berdiri di tepi kolam bersama dengan adik perempuan, dia mencoba untuk memetik teratai-teratai. Iya, sadu. Diulang ya sama Nera. Iya. Nomor 6. Baginia Sading Pokarania Pire Hatwa So Padumani Ocinitung Wayami. Iya. Artinya setelah berdiri di tepi kolam bersama dengan adik perempuan, dia mencoba untuk memetik teratai-teratai. Sadu. Kita gantian ya sama Nera. Ya. Saudara Damawira. Ya, Madami, saya lagi. Ya, silahkan. Nomor 7. Nomor 7. Nario wapisu nahayitung wa wathani dohitung wa na icingsu. Kalau diterjemahkan, Nario ini kasusnya bisa 3 kasus, itu akusatif jamak atau subjek jamak atau objek jamak atau panggilan jamak. Tapi karena di sini icingsu kata kerja utamanya, jadi ini subjek jamak. Artinya para wanita. Lalu wapisu ini artinya di lokatif tunggal. Lokatif jamak, maaf. Artinya di tangki ya. Lalu
Nahayitung ini infinitif, artinya dari nahayati, artinya untuk mandi. Lalu wa ini partikel, artinya atau. Wathani ini bisa 3. Terus siapa? Ya, objek jamak, subjek jamak, atau panggilan jamak. Tapi untuk di sini lebih tepat kalau karena tadi udah diambil nario, jadi ini sebagai objek jamak. Artinya kain-kain. Lalu dowitung ini infinitif lagi. Nah, dari dowati artinya untuk mencuci. Lalu wa ini partikel artinya atau. Nah, ini partikel artinya tidak. Icingsu ini past tense ya, apa kata kerja lampau untuk icati ya, untuk orang ketiga jamak. Artinya beringin ya, artinya ingin. Jadi kalau diterjemahkan para wanita tidak ingin untuk mencuci pakaian-pakaian atau kain-kain atau untuk mandi di tangki-tangki. Iya, sadu. Diulang ya, saudara. Nario wapisu nahayitung wa wathani dowitung wa na icingsu. Para wanita tidak ingin untuk ingin untuk mencuci kain-kain atau mandi di tangki-tangki. Sadu. Iya, gantian ya. Cieli nomor 8. Iya, Wandami saya Le. Waktu Saya mau nanya dulu, saya Le yang nomor 6. Wayami itu present tense orang pertama kan ya saya Le? bukan. Oke. Kenapa? Kenapa bukan? Karena Kenapa bukan? karena subjeknya itu so sama karena so kan? Ya, satu so. Terus kedua lagi kita lihat wayami. Kenapa saya bisa bilang bukan orang pertama tunggal? Coba perhatikan. Karena wayami. Karena dia saudara perempuan bersama dengan dia, ini yang jadi subjeknya kan ya saya Le? Ya, ini. Cieli perhatikan ini. Kalau orang pertama tunggal, A-nya panjang. Oke. Ami. Nah, ini A-nya pendek. Oke. Ya, jadi perhatikan tanda bacanya juga. Oh, oke saya Le. Dari kata wayamati ya. Oke, saya yang nomor 8. Yuwatia, Putang, Panha, bacanya gimana nih saya? Wayakatum, Ya. Asakonto, Aham, Taya, Sading, Salipitum, Arabin. Yuwatia di sini karena dia ini berakhiran i feminin, ini instrumental. Terus putam ini past participle, panhan di sini objek, wayakatum infinitive, asakonto di sini present participle, aham ini subjek orang pertama tunggal, taya bersama dengan dia itu, sadin, terus salipitum infinitif, arabahim ini past tense dari kata arabati. Kalau ditranslate, saya yang tidak dapat untuk menjelaskan sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang gadis perawan
koma, memulai untuk berbicara bersama dengannya. Iya. Sadu. Boleh diulang? Yuwatia, Putam, Panhan, Wayakatum, Asakon. Wiyakatum, Asakonto, Aham, Taya, Sadin, Salipitum, Arabim. Saya yang tidak dapat untuk menjelaskan sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang gadis perawan, koma, memulai untuk berbicara bersama dengannya. Sadu. Gantian ya. Pak Supri lagi nomor 9. Ya, saya Lai. Ya. Oh, saya Lai tadi jadi yang 6 itu, wayami itu kata kerja apa ya, saya Lai tadi itu? Ini Saya kita coba. Bapak perhatikan, akhirannya apa ini? Mi kan? I. Hah? I. Aduh, Bu. Iya. Ini past tense ya. Ayo. Tadi cari-cari kok nggak ada. Udah itu tadi Pokarania mungkin tuh lokatif ya. Genitif atau lokatif ya? Saya Lai. Suaranya putus-putus Pak, apa? Pokarania. Ya. Itu lokatif tunggal, bukan ya saya Lai? Bukan. Dia Genitif. Iya. Oh, bukan di tepi kolam. Di tepi. Kolam kan? Di tepinya kolam gitu. Oh. Jadi kan kalau kita ya di tepi kolam gitu ya. Jadi di tepinya kolam gitu ya. Di kolam. Oh, genetik ya. Oh ya, saya Lai. Oke, ya. Nomor 9. Iya. Asa Purisasa Putena Katang Papakamang Patica Detung Ama Na Usahi. Di sini asa purisasa itu asa itu bisa 2 kasus, datif atau genitif. Di sini saya ambil genitif. Orang yang tidak baik. Putena di sini satu aja, instrumental tunggal oleh seorang putra. Katang itu partisiple lampau dari karoti yang telah dilakukan. Papa kamang ini akusatif tunggal. Kamang. Patica detung di sini tung berarti infinitif. Dari patica deti untuk menyembunyikan. Ama ini subjek ketiga tunggal. Seorang ibu. Nah, tidak. Partikel. Usahi, kata kerja lampau ketiga tunggal. Terjemahannya, seorang ibu tidak berusaha untuk menyembunyikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang putra yang tidak baik. Oleh seorang putra yang tidak, yang jahat gitu ya. Bukan. Dia di sini akhirannya beda, Pak. Jadi di sini ena, di sini esa.
Jadi tidak bisa diterjemahkan yang. Jadi di sini bukan sama dengan nih. Jadi asal tulisannya bukan yang sama dengan. Tapi asal tulisannya itu adalah tadi Bapak bilang kan udah Milik kan? bilang, genetif. Milik. Mm-mm. Genetif. Iya, jadi oleh putranya orang yang tidak baik. Oleh putranya yang tidak baik. Putranya. Asal tulisan terjemahannya apa? Orang tidak baik. Iya, jadi putranya si orang tidak baik. Ya, putranya si orang tidak baik. Jadi Putra. apa? Kalau kita putra orang tidak baik gitu ya? Ya, putranya orang tidak baik gitu ya? Iya, putranya orang tidak baik. Putranya orang tidak baik. Iya, lebih cocok ke situ ya. Jadi menerangkan putranya itu adalah putranya si orang tidak baik gitu. Iya, putranya orang tidak baik. Yang tidak baik kan putranya, no? Iya, karena Jadi kalau dulu sih juga dijelasin milik juga bisa, saya lihat. Jadi putranya milik, putra milik seorang yang tidak baik. Putra milik Seorang yang tidak baik. Putra milik orang yang tidak baik. Milik seorang yang tidak baik. Jadi yang tidak baik itu ada dua, Pak. Si putranya kan karena dia melakukan apa kamang kan? Iya. Habis gitu ayahnya si putra itu juga si Asapurisa. Iya. Iya. Jadi tapi kita nggak ngerti nih si ibunya ini baik apa enggak, kita nggak ngerti. Tapi kan si ibunya juga tidak berusaha untuk menutupi kan. Sebenarnya ibunya boleh dibilang cukup baik karena nggak berusaha menutupi kejahatan ya. Iya. Iya, saya lihat. Jadi putra milik seorang yang tidak baik. Putra ya. Boleh diulang? Ulang ya saya. Asapulisasa putena katang papa kamang pati catetung ama na usahi. Seorang ibu tidak berusaha untuk menyembunyikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang putra milik seorang yang tidak baik. Ya, sadu. Gantian ya, Pak. Ya, saya lihat. Nomor 10. Oh, baik, Sile. Ya. Baginia dusena wetetwa mancasming tapitang pandang iti manjusayang pakipi. Baginia genetif, dusena instrumental, wetetwa jeren, mancasming lokatif tunggal, tapitang pas participle, pandang akusatif tunggal, iti subjek tunggal, manjusayang lokatif tunggal, pakipi kata kerja ketiga tunggal masa lampau. Kalau terjemahannya, setelah membungkus dengan pakaian miliknya adik perempuan, wanita menaruh barang di dalam kotak yang disimpan di atas ranjang. Wanita menaruh barang di dalam kotak yang disimpan di atas ranjang. Boleh diulang sama Nera? Setelah membungkus dengan pakaian miliknya adik perempuan,
Wanita menaruh barang di dalam kotak yang disimpan di atas ranjang. Menaruh barang di dalam kotak yang disimpan di atas ranjang. Jadi yang di atas ranjangnya itu barangnya atau kotaknya? Di atas Manju Sayang di dalam kotak ya kayaknya. Iya, Manju Sayang di dalam kotak benar. Di dalam kotak. Di dalam kotak benar. Tapi tadi Samanera kan terjemahinnya barangnya dulu tuh ya. Kandangnya dulu kan? Kandangnya dulu, baru Manju Sayangnya itu yang diletakkan di atas mancasmingnya itu kan, di atas ranjangnya itu kan. Coba ya, pengertiannya agak berbeda nggak? Kalau Samanera terjemahkannya, Pakipinya itu dulu dihubungkannya dengan Manju Sayang, kemudian baru atau bendanya dulu boleh, tapi bendanya itu yang diletakkan di atas ranjang, kemudian bendanya itu disimpan di dalam kotak gitu. Kayaknya ranjangnya nggak ada ya, sorry. Mancasming. Manju Sayang aja. Mancasming, oh ada ya. Ya, Manju Sayang. Ya, Mancasming. Jadi maksudnya yang duluan yang mana ya, Shelly? Yang gini, yang saya perhatikan di sini, yang bandangnya itu dia lebih connect ke tapitang. Ya, karena tapitang ini dia ke mancasming. Jadi 3 kesatuan ini, mancasming, tapitang, bandang ya. Ini dia satu kesatuan. Gitu. Baru di sini Pakipi, Manju Sayang. Coba pengertiannya agak berbeda nggak ya? Ada sedikit perbedaan apa enggak? Coba kita terjemahkan lagi coba. Kalau yang menurut saya ya. Kalau yang menurut saya, setelah membungkus dengan pakaian miliknya adik perempuan, wanita menaruh barang di dalam kotak yang disimpan di atas ranjang. Kalau menaruh barang yang diletakkan di atas ranjang di dalam kotak gitu, ada sedikit perbedaan nggak? Saya nangkapnya sih ada sedikit perbedaan ya. Jadi menaruh barang. Coba Cieli gimana Cieli? Ya, kalau saya seperti saya, Le. Setelah membungkus dengan sebuah pakaiannya seorang saudara perempuan, seorang wanita menaruh di sebuah kotak sebuah barang yang telah disimpan di sebuah ranjang. Jadi kalau yang pengertian Samanera itu kotaknya yang di atas ranjang. Kalau pengertian saya barangnya itu yang udah disimpan di ranjang ditaruh di kotak. Iya, ada sedikit beda ininya kan ya, maknanya ya. Oh, gitu. Samanera nangkep nggak ya maksudnya ya? Iya, nangkep sih. Nangkep ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi barangnya itu yang sudah di atas ranjang dulu, kemudian disimpan di dalam kotak gitu. Iya, oke. Ya, Samanera ya. Boleh diulang sekali lagi Samanera? Tolong baca bahasa Pali sama bahasa Indonesianya. Nomor 10, Baginia, Dusena, Wetetwa, Mancasming, Tapitang, Bandang, Iti, Manju Sayang, Pakipi. Setelah membungkus dengan pakaian miliknya adik perempuan, wanita menaruh barang di tadi yang bagaimana? Menaruh barang yang disimpan ya. Yang disimpan boleh, yang diletakkan.
yang disimpan atau yang diletakkan di dalam kotak. Di atas ranjang. Oh, yang disimpan atau yang diletakkan di atas ranjang. Atas ranjang yang ditaruh di dalam kotak ya gitu ya. Ditaruh di dalam kotak. Oh, ditaruh di dalam kotak. Oh ya. Paham ya sama Nera ya? Kasih Sele. Ya, makasih sama Nera. Gantian. Siapa sekarang? Oh, Saudara Darmawira. Ya, baik. Nomor 11. Ma, tumhe, mage, sayantang, kukurang, lihet, teta. Ma itu partikel larangan, artinya jangan. Tumhe itu kata kerja orang kedua jamak, artinya kalian. Mage itu bisa dua kasus, bisa akusatif jamak, bisa lokatif tunggal. Tapi kalau untuk di sini saya pilihnya sebagai lokatif tunggal, yaitu di jalan. Sayantang ini present participle dari sayati, artinya sedang tidur atau sedang berbaring. Kukurang, nah ini karena ya sayantang ini berarti present participle dari kukurang karena belakangnya sama-sama berakhiran itu sama seperti kukurang. Jadi kukurang ini objek tunggal, artinya anjing, seekor anjing. We had heta ini kata imperatif ya, larang kata perintah untuk orang kedua jamak, artinya ganggulah ya kalau tanpa maknya ganggulah. Jadi jadi kalau diterjemahkan karena ada maknya jadi negatif, jadi janganlah kalian mengganggu anjing yang sedang tidur di jalanan. Anjing yang sedang tidur atau sedang berbaring di jalanan. Iya, sadu. Boleh diulang? Ma, tumhe, mage, sayantang, kukurang, lihet, heta. Janganlah kalian mengganggu anjing yang sedang tidur di jalanan. Sadu. Gantian ya. Eli. Ya, sayang nih yang nomor 9. Usahi itu bukan imperatif ya saya. Bukan. Mana? Ini. Kalau usahi dia di sininya panjang. Oke. Kalau imperatif sebelum he itu panjang. Oh, oke. Ya. Mengerti saya deh. Oke, tanda bacanya berarti ya. Iya, jadi di sini nih. Di sininya ahi ya. Oke. Nomor 12. Sapuriso, Amaco, Danang, Wisajetwa, Yacakanang, Wasitum, Salayo, Gamesu, Karitwa, Bupalang, Acoresi. Sapuriso, ya. Sapuriso subjek, Amaco juga subjek, Danang di sini objek, Wisajetwa gerund dari kata wisajeti. Yacakanang di sini bisa dua kasus, datif atau genitif. Terus wasitum itu infinitif. Salayo di sini itu kan dia ini feminin, kata noun feminin
Jadi akusatif jamak. Gamesu ini lokatif. Karitwa gerund. Bupalang di sini objek. Arocesi. Ini dari kata aroceti. Nah, ini present tense nggak sih saya lihat? Ini present tense kan. Kalau present tense orang keberapa? Orang kedua. Orang Tapi kedua. Di sini subjeknya ada nggak? Si Sapuriso ama Amacho saya lihat. Iya. Kalau Sapuriso kan berarti dia tidak berakhiran dengan kata kerja orang kedua tunggal. Iya. Oke. Berarti dia Jadi di sini past tense. Iya. Past tense kan. Oke. Iya. Karitwa ini gerund kan saya lihat ya. Saya jujurnya nggak tahu ini dari dasar apa saya. Karoti. Oh, dari karoti ya. Karoti bukannya katwa ya saya lihat. Ada beberapa bentuk ya. Oh, gitu. Jadi memang apa ya? Jadi ada kata itu memang yang bisa banyak bentuk gitu. Jadi makanya kita harus perhatikan dulu di sini. Kemungkinan apa? Di sini kan ada akhirannya tua. Tua itu kan gerund kan. Nah, gerund kita juga bisa ingat bahwa kadang-kadang bisa ada penyisipan i. Ya kan? Nah, dia di sini dia ambil ada sisipan i. Jadi dia ambil tetap kan akar katanya kan kar, ya kan? Jadi dia bisa karitwa. Tapi pada saat dia tidak disisipkan i, ya kan? Kan ini L sama T itu ada V-nya lagi kan jadi 3 bentuk konsonan. Ya, di Pali itu sedikit sekali yang 3 konsonan bergabung seperti itu jarang. Makanya dia R-nya itu kemarin kan ada kalah, jadi katwa. Gitu. Jadi memang ada beberapa kata bisa banyak bentuk, Jelly. Bahkan kalau gerund ini Oke. Berarti satu kata itu salah satu kesulitan. Oke. Jadi saya tadinya pikir cuma satu itu cuma punyanya satu gitu. Makanya saya pikir karoti katwa. Banyak. Oke. Kalau ditranslatekan, setelah menghabiskan kekayaan dan membangun aula-aula di desa untuk ditinggal untuk para pengemis, seorang menteri, saya tadinya mau seorang menteri dan orang baik memberitahukan ke seorang raja. Enggak ada cak. Oh. Dia enggak ada cak. Soalnya 2 subjek saya, jadi pakai koma kah? Iya, pakai dia. Jadi yang Sapuriso, Sapuriso itu dia berubah. Sapuriso kan kata benda. Tapi pada saat ada 2 kata benda bergabung seperti ini, Sapuriso Amacho, kita lihat lagi, Sapuriso itu kan bisa diterjemahkan adalah orang yang baik. Nah, pada saat dia bergabung dengan sama-sama kata benda yang sama-sama kasusnya, itu kata benda yang satu bisa berubah menjadi kata sifat. Oke. Oh, makanya saya bilang seorang menteri yang baik gitu ya di WhatsApp chat. Iya. Oke. Nanti saya lihat. Saya lihat kasus apa kalau yang misalnya dia 2 subjek yang seorang menteri dan orang-orang baik gitu. Harus ada cak ya. Harus ada partikel yang menghubungkan. Iya, ada cak. Oke. Iya, Sapuriso cak Amacho cak. Oh, oke. Oke, ngerti saya, Li. Terus kalau ada cak, gini. Oh ya, sekalian saya terangin. Jadi kalau ada cak, subjeknya 2. Tadi kan Sapuriso cak
amacoca. Itu Ya. kita hitungnya ada 2 subjek. Kalau Ya. dengan 2 subjek, itu kata kerjanya itu dia berubah menjadi yang jamak. Oke, jadi Jadi anti. berbeda. Kalau bahasa Inggris itu kan saya dan dia gitu ya. Saya dan ibu saya. Kemudian kan kalau bahasa Inggris kata kerjanya itu saya bersama ibu pergi gitu kan. Kalau di bahasa Inggris itu kan perginya itu sudah menjadi jamak ya kan? Ya. Saya bersama ibu pergi gitu. Kalau di Pali, kalau saya bersama ibu itu tetap kata kerjanya adalah tunggal. Iya. Tapi kalau saya dan ibu itu kata kerjanya menjadi jamak. Oh. Jadi perbedaan di Pali, kalau subjeknya ada 2 subjeknya, itu maka dengan dengan itu kata kerjanya berubah menjadi jamak. Ya. Tapi kalau dengan sading tidak. Oke. Ngerti saya, Le. Ulangi. Sapuriso amaco danang wisajetwa yacakanang wasitum salayo gamesu karitwa bupalam arocesi. Setelah menghabiskan kekayaan dan membangun aula-aula di desa-desa untuk ditinggali untuk para pengemis, seorang menteri yang baik memberitahukan ke seorang raja. Sadu. Tadi udah diulang belum ya? Ulang sekali lagi deh, takut ada yang kecepatan nanti. Oke. Setelah menghabiskan kekayaan dan membangun aula-aula di desa-desa untuk ditinggali untuk para pengemis, seorang menteri yang baik memberitahukan ke seorang raja. Sadu. Gantian ya. Pak Fikri, nomor 13. Oh ya, saya lagi. Ya. Nomor 13. Umaro, suang, hatangha, muncitwa, tam, udeng tang, pasamano, rodanto, rukamule, atasi. Kumaro, karena atasi itu kata kerja lampau ketiga tunggal, jadi sini subjeknya kumaro, subjek ketiga tunggal kumaro. Suang itu akusatif tunggal, seekor burung dio. Hatamha di sini ablatif tunggal dari sebuah tangan. Muncitwa itu jeren dari muncati setelah membebaskan. Tang di sini kamu, personal pronoun ya. Udeng tang di sini present participle dari udeti yang sedang terbang. Pasamano ini juga present participle dari pasati yang sedang melihat. Rodanto ini juga present participle dari rodati yang sedang menangis. Rukamule ini lokatif tunggal di akar pohon. Atasi ini kata kerja lampau ketiga tunggal dari titati, berdiri. Terjemahannya ini banyak ininya tentang sama ini. Seorang anak laki-laki berdiri di kaki pohon yang menangis melihat kamu setelah membebaskan
dari tangan seekor burung beo yang terbang. Seorang anak laki-laki Oh. berdiri di kaki pohon Mm-mm. yang menangis melihat kamu setelah membebaskan dari tangan Udentangnya, Pak. seekor burung beo yang terbang. Udentangnya ke beo kan, burung suang juga boleh. Mm-mm. Melihat setelah membebaskan dari tangan seekor burung beo yang terbang. Mm-mm. Jadi Enggak gitu, Pak. Jadi gini dulu, Pak. Jadi kita lihat dulu suang, ya, ya, tang, beo. udentang. Tang, udeng, tang. Mm-mm. Udeng, tang. Tang, udentang. Jadi tangnya itu diterjemahkannya sebagai si suang ini. Suang. Tang itu Mm-mm. kamu bukan ya? Apa, Pak? Tuang ya? Tang itu Bukan. tang itu Tang kamu itu bukan? Bapak lihat di Bapak lihat di buku halaman yang Tang so, masalahnya kita belum belajar deklinasi so ya. Iya. So. Bapak lihat di halaman 254, Pak. Ya, saya lain 254 so tang. Aku satu jadi tang. So Ya, jadi di sini ada so, te, tang, te, ya. so Nah, di tang. sini tang, Bapak lihat. Jadi dia ya. Iya, dia. Jadi dianya itu sebenarnya adalah si suang ini nih. Dia Jadi itu suang, tang, udentang. suang tang udeng tang. Burung, seekor burung beo yang terbang, yang sedang terbang. Tangnya nggak diterjemahin. Nya, Seekor burung yang dia gitu atau dia gitu. Seekor burung dia yang terbang. Seekor burung yang terbang. Oh, gini. Bapak Dia, coba Bapak gini. Pak, oh dia. Oh, coba tangnya Bapak ganti suang dulu. Jadi suang di sini juga suang. Coba. oke. Kalau gini ya, Kumaro seorang anak laki-laki setelah melepaskan seekor burung dari tangan burung beo yang terbang, seorang anak laki-laki menangis, yang menangis melihat burung beo yang terbang. Iya. Jadi gini, setelah melepaskan seekor burung beo dari tangan seorang anak laki-laki seorang anak laki-laki berdiri di akar pohon menangis, dan melihat seekor burung beo yang terbang. Iya. Nangkep nggak ceritanya, Pak? Oh ya, yang menangis. Oh.
Kumaronya yang menangis. Pas Kumaro yang Jadi di Kumaro, Pasamano, Rodanto, Atasi itu satu orang ini kan? iya. Kumaro, Pasamano, Rodanto, ya kan? Sama Atasi kan dia nyambungnya kan? Iya. Jadi tang, kita patokan tang itu karena akusatif dia dari suang gitu ya. Tang gitu. Iya. Jadi Akusat. kalau kita kan misalnya apa ya? Saya sedang berbicara dengan Pak Supriyanto, ya kan? Kemudian saya menerangkan kalau Pak Supriyanto sedang makan gitu. Jadi kan saya bisa bilang saya sedang berbicara dengan Pak Supriyanto, dia yang sedang makan. Oh gitu. Jadi ya. tangnya itu dia gitu. Dia. Kata ganti orang ya? Iya, kalau dia itu kata ganti orang. Kata ganti ya. Pronoun, bahasa Inggrisnya pronoun. Ya, pronoun. Kata ganti. Oh, jadi ya. Boleh diulang Pak Supriyanto? Oke. Jadi setelah melepaskan dari tangan seekor burung beo, seorang anak laki-laki berdiri di akar pohon menangis dan melihat melihat si dia, burung beo aja ya, melihat burung beo yang sedang terbang. Gitu ya. Sambil melihatnya yang sedang terbang. Sambil melihatnya yang sedang terbang ya. Ya, ulang lagi ya. Ya, ulang lagi ya, saya lagi. Kumaro, suang, hatang ha, muncit gua, tang, udeng tang, pasamano, rodanto, luka mule, atasi. Setelah melepaskan dari tangan seekor burung beo, seorang anak laki-laki berdiri di akar pohon menangis sambil melihat burung beo yang terbang. Boleh. Iya. Tapi kalau tadi saya karena saya kan untuk membantu tangnya tadi saya ganti suang. Tapi kalau kita tetap mau pakai tang gitu. Melihat si dia jarang ya binatang Lihatnya yang sedang terbang gitu. Lihatnya yang sedang terbang. Melihatnya sedang terbang. Ya. Iya. Jadi ya Pak. Ya saya ya. Gantian ya Pak ya. Ya saya lah ya. Terima kasih saya. 14 Sadaya Danang Dadamana Kusalang Karonta Sapurisa Guna Manusaloke Upajitung Patenti. Sadaya di sini instrumental, Danang akusatif tunggal, Dadamana present participle, Kusalang akusatif tunggal, Karonta present participle, Sapurisa subjek jamak, Manusaloke lokatif, Upajitung infinitif, Patenti kata kerja ketiga jamak masa kini. Kalau terjemahannya, orang-orang baik yang sedang melakukan kebaikan sambil memberi dana dengan keyakinan, berkeinginan untuk dilahirkan di alam manusia lagi. Iya. Boleh diulang sekali lagi sama Nela? Ya. Sadaya Danang Dadamana Kusalang Karonta Sapurisa Puna Manusaloke
upajitung patenti. Orang-orang baik yang sedang melakukan kebaikan sambil memberi dana dengan keyakinan, berkeinginan untuk dilahirkan di alam manusia lagi. Sadu. Gantian ya sama Ya. Nena. Saudara Damawira. Ya, baik sekali. Nomor 15 ya. Kumaro manjusang wiwaritwa satakang niharitwa amaya pesesi. Kalau diterjemahkan, Kumaro ini nominatif atau objek tunggal, artinya anak laki-laki. Manjusang ini objek tunggal, artinya kotak. Wiwaritwa ini jeren, artinya setelah, jeren dari wiwarati, artinya setelah membuka. Satakang ini objek tunggal, artinya baju ya, pakaian. Lalu niharitwa ini jeren dari niharati, artinya mengeluarkan, setelah mengeluarkan. Lalu amaya ini bisa 5 kasus, tapi karena setelahnya ini kata pesesi, yaitu artinya mengirim, berarti lebih cocoknya kepada sebagai datif, kepada ibu. Pesesi ini tadi berarti past tense ya, kata kerja lampau untuk orang ketiga tunggal, artinya mengirim. Jadi kalau diterjemahkan, setelah membuka kotak, seorang anak laki-laki setelah membuka kotak dan mengeluarkan pakaian, seorang anak laki-laki mengirim kepada ibu. Atau bisa juga seorang anak laki-laki mengirim kepada ibu setelah membuka kotak dan mengeluarkan pakaian. Mengirim kepada ibu ya, mengirim untuk ibu ya. Boleh diulang sekali lagi? Kumaro manjusang wiwaritwa satakang niharitwa amaya pesesi. Setelah membuka kotak dan mengeluarkan pakaian, seorang anak laki-laki mengirim untuk ibu. Ya. Sadu. Pinter-pinter. Oke, makasih. Saya ada jelasin sedikit. Jadi saya mau menerangkan sedikit. Ya. Cieli sebentar ya, Cieli. Oh, enggak apa-apa saya. Ya. Jadi di sini saya hanya mau menekankan bahwa participle saat ini itu sama dengan participle yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, dengan penambahan dari kata dasarnya dengan entah atau mana. Tapi di sini ada perbedaan untuk yang feminim ya. Kalau sebelumnya untuk yang maskulin atau netral itu dideklinasinya adalah kata benda maskulin atau netral yang berakhiran a. Ya. Kemudian saya di sini hanya mempertegas lagi, mengingatkan bahwa secara alamiahnya dia sebagai kata sifat, ya, tapi juga bisa sebagai kata benda, ya kan? Kalau dan juga kadang-kadang juga bisa sebagai predikat, ya, seperti itu. Nah, yang di sini yang saya mau tekankan adalah jangan lupa kalau untuk yang participle saat ini, dia berbeda dengan participle masa lampau. Kalau participle masa lampau, untuk yang feminimnya itu dideklinasinya adalah yang berakhiran a.
Tapi untuk yang participle saat ini itu yang berakhiran femininnya adalah I, ya. Jadi nanti kalau kita belajar misalkan dia dihubungkan dengan, kan kita akan belajar nanti kata benda itu ada yang berakhirannya U, ya. Jadi bukan hanya A, I, U, ya. Tapi nanti ada juga U, ya, kita belajar. Jadi nanti walaupun kata participle saat kini dihubungkan dengan kata benda yang berakhiran U, tetap si participle ini dia dideklinasinya berdasarkan adalah kata benda yang berakhiran dengan A untuk yang maskulin atau netral. Sedangkan feminin itu dideklinasinya adalah berakhiran I. Tetap disandingkan dengan kata bendanya yang di sini yang berakhiran U. Ya, itu yang saya mau tekankan. Jadi jangan bingung, nanti jangan yang U nanti dideklinasinya U, enggak gitu. Kalau participle saat kini kata benda kalau dari sebagai kata benda maskulin dia dideklinasinya adalah deklinasi maskulin A, netral juga A, sedangkan feminin I ya. Kalau yang participle lampau itu maskulin dan netral berakhiran A, feminnya berakhiran A. Ya, jadi nanti walaupun disandingkan dengan kata benda lain, kata benda ininya tetap berdasarkan A, I, U gitu, tapi si participle-nya ini tetap sesuai dengan peraturan seperti ini. Yaitu yang saya mau tekankan ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini nanti ini saya akan cuman memberikan ya, akhirannya aja ya, caranya tinggal mau menghafalnya atau mengenalinya lebih enak yang mana, itu terserah seperti apa, akhirannya seperti ini. Kemudian ini juga kemarin mirip-mirip yang dengan Bagawa ya, kemarin Bagawa kan saya sudah terangkan ya, saya diajari oleh guru Sanskrit saya, untuk mempermudah menghafal itu kita bisa bagi dengan beberapa bentuknya gitu. Nah seperti ini juga gacha gini, nanti juga bisa kita bedakan ada yang sebenarnya dasarnya itu dari gacanta, ada yang sebenarnya gacha, ada yang gacapa gitu ya. Terus nah ini nggak perlu dipusingin, tapi ini untuk yang nanti kalau kita belajar lebih lanjut ya. Kalau untuk yang buku Pali primer ini nggak ada. Tapi kemarin karena saya belum berpikir untuk menemukan contoh yang Bagawa kemarin, makanya saya minta Pak Pranoto bikin tabelnya ini dengan contoh yang Gacanto ini. Jadi supaya nggak bingung nanti kalau pas ngelihat buku ini kok tabelnya Gacanto ada tambahan, yaitu karena kemarin sebenarnya awalnya saya mau menjelaskannya hanya dengan pakai contoh yang Gacanto, makanya saya minta Pak Pranoto bikin tabelnya dengan yang Gacanto. Tapi kemarin saya menemukan contohnya lebih enak lagi adalah yang kemarin saya pakai Bagawa gitu ya, Bagawato. Kemudian di sini saya mau menerangkan ini kita tidak pelajari di sini karena pelajaran ini juga akan memakan waktunya cukup panjang. Tapi di sini saya ingin memperkenalkan bahwa di Pali itu ada yang namanya penggabungan kata. Penggabungan kata di dalam bahasa Pali itu kita bisa bagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut sandi, ada yang disebut samasa. Mereka ini adalah penggabungan dua kata atau lebih. Tapi bedanya, kalau yang disandi itu bergabung tapi tidak mengubah arti. Kalau yang disamasa bergabung mengubah arti. Ya, itu satu. Itu yang harus dipahami. Di sini saya nggak tuliskan, tapi nanti begini. Kita akan lihat contoh ya. Jadi, si sandi ini kenapa diperlukan? Itu supaya hanya untuk mempermudah pengucapan. Jadi contohnya di sini adalah pancindriya. Pancindriya itu sebenarnya adalah menggabungkan dua kata. Panca ditambah indriya. Pada saat dia digabung, si A-nya ini hilang. Ya, ini salah satu contoh. Karena kalau nanti belajar sandi banyak formula-formulanya. Ya, nanti mungkin kalau saya berkesempatan setelah selesai buku ini lah nanti ya, karena ini juga
makan waktunya cukup panjang untuk menjelaskan sandi dan samasa. Nah, di sini kita lihat panca dan indriya, hanya itu hilang. Ya, dia jadi pancindriya. Tapi tetap diterjemahkannya sama. Panca itu 5, indriya itu daya pengendali. Jadi pancindriya, walaupun setelah digabung, dia diterjemahkannya adalah 5 daya pengendali. Ya, itu sandi. Sedangkan untuk samasa, itu dia penggabungan 2 kata, tapi akan bermaknanya berubah. Tapi contohnya di sini adalah go ditambah palaka. Jadi go palaka. Ini salah satu sutta kemarin yang saya bawakan ya. Itu go, itu artinya sapi. Palaka itu penjaga. Ya, jadi penjaga sapi. Ya, tapi di sini sebenarnya kita berubah menjadi gembala. Karena ini yang saya mau tekankan. Sapi ya sapi. Gitu ya. Penjaga ya penjaga. Penjaga bisa entah penjaga siapa aja. Penjaga, misalkan penjaga toko kayak satpam gitu, penjaga apa lagi, penjaga penjara gitu, kayak apa, sipir gitu ya. Nah, tapi pada saat penjaga ditambahkan dengan sapi, digabungkan dengan sapi, go palaka, itu kita mendapatkan makna baru, artinya adalah gembala gitu. Misalkan juga kalau bahasa Indonesia itu misalkan kaca, ya kan, kaca kan bisa macam-macam, mata. Tapi setelah menjadi kacamata, ya bentuknya seperti ini. Gitu. Jadi bedanya sandi dan samasa di situ. Ya, ini saya hanya memperkenalkan karena tadi kan di contoh-contohnya juga sudah ada yang penggabungan kata. Kalau diperhatikan ya tadi papa kamang, ya itu papa kamang itu juga penggabungan kata. Ya ini supaya tahu aja. Oke, kita lanjut ya. Tadi siapa yang mau ikut bergabung? Kita mulai dari pelajaran 21. Yang ini udah bisa baca sendiri ya, saya nggak usah baca lagi ya. Hemat waktu. Ada yang mau coba? Ada yang nggak ada penambahan? Oh, ada Bu Popi ya? Ada Bu Popi. Oke, kita gantian. Ya, Oh, ada si Pak Eli Roni ada yang juga mau ya? tanyain. Mau tanya atau mau jawab ini? Boleh di-unmute? Saya mau nanya dulu. Iya, boleh. Si Eli mau nanya dulu. Yang nomor 13 tadi, yang Pak Supri. Mau nanya. Udah selesai apa belum baru mau nanya. Kan dia ini udah di Yang 13 ya? Iya. Ya. Kalau saya transkripnya seperti ini, setelah seekor burung beo terlepas dari sebuah tangan, seorang anak kecil yang sedang menangis melihat burung itu terbang, berdiri di sebuah kaki pohon. Boleh diulang, Celi? Setelah seekor burung beo terlepas dari sebuah tangan, seorang anak kecil yang sedang menangis melihat burung itu terbang, berdiri di sebuah kaki pohon. Kayaknya ada yang nggak boleh. Boleh diulang sekali lagi? Kayaknya terlepasnya ini ya saya Le. Jadi, iya, terlepasnya itu yang nggak boleh. Oh, karena kalau kalimat saya artinya dia tanpa sengaja terlepas sih. Enggak gitu ya. Karena muncitwa itu kan jeren, dan yang melakukan muncitwa itu adalah si Kumaro. Oke, berarti setelah melepaskan seekor burung beo gitu ya. Iya. Oke, saya udah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bu Popi sama Pak Roni mau jawab juga ya. Kita mulai dari Pak Roni dulu ya. Pak Roni nomor 1. Ya, Pak Roni boleh dicoba nomor 1, Pak. Iya, Sukiho tuh Pak Roni. Saya coba ya, Feli. Iya. Pepe, Malani, Dorenti, Darika, Dasaka, Iswa, Bayitwa, Dawitung,
Arabi. IT ini lokatif tunggal, Malani akusatif jamak, Sorrenti ini present participle yang sedang mencuri. Darita ini saya memilih dia subjek tunggal, Kasakang ini objek tunggal, Diswa ini gereng dari pasati setelah melihat, Bayit ini gereng dari bayati, Dawitu infinitif Dawati, Arabi past tense dari Arabati kata kerja ketiga tunggal. Jadi saya terjemahkan, seorang gadis yang sedang mencuri buah-buahan di sawah setelah melihat petani lalu menjadi takut mulai untuk berlari. Lalu menjadi takut mulai berlari. Oke. Boleh diulang sekali lagi, Pak Roni? Seorang gadis yang sedang mencuri buah-buahan di sawah setelah melihat seorang petani lalu menjadi takut mulai untuk berlari. Iya, sadu. Kita gantian ya, Pak? Ya, Sele. Bu Popi, nomor 2. Wandami Sayale. Oh, tuh Bu Popi. Ya, nomor 2 ya. Iya. Budasa itu saya terjemahkannya jadi genitif ya, genitif tunggal. Sawakena itu oleh siswa berarti instrumental tunggal. Habis itu desitang itu present participle ya, yang sedang dibabarkan. Habis itu damang dari dhamma akusatif tunggal. Ya, habis itu sutwa itu jeren setelah mendengar. Iwati itu wanita, itu subjek tunggal. Sakcang itu kebenaran, akusatif tunggal dari sakca. Adigantung untuk memahami itu dari adigati itu infinitif. Icanti itu dari icati berharap. Habis itu amaya itu dengan ibu instrumental tunggal dari ama. Habis itu sading instrumental bersama. Habis itu mantesi. Mantesi itu dari manteti. Berdiskusi. Terjemahannya adalah setelah mendengar dhamma yang dibabarkan oleh siswa Buddha. Wanita berdiskusi bersama dengan ibu untuk memahami kebenaran. Untuk memahami kebenaran. Ya, diulang ya. Atau benar nggak jawabannya? Benar. Yang saya mau tanya, Bu, Ya. Icantinya siapa? Yuwati atau Amaya? Icantinya itu Yuwati. Iya. Oke, boleh diulang sekali lagi, Bu? Ya, oke. Budasa itu dari Buddha, genitif tunggal. Sawakena itu oleh siswa dari sawaka, instrumental tunggal. Desitang itu present participle yang sedang dibabarkan dari desita ya. Terus dari desati ya, berarti ya, dari desati ya. Deseti ya. Ya, deseti. Ya. Habis itu damang dhamma akusatif tunggal. Sutwa itu dari sunati setelah mendengar. Yuwati itu wanita subjek tunggal. Habis itu sading bersama instrumental. Habis itu mantesi berdiskusi dari manteti. Ya. Itu kala lampau ya, masa lampau ya. Artinya adalah setelah mendengar dhamma yang dibabarkan oleh siswa Buddha. Jadi ini tadi sawakena sama Buddha itu satu paket ya. Jadi oleh siswa Buddha ya.
Iya. Ya, oke. Habis itu ulangi ya. Setelah mendengar dhamma yang dibabarkan oleh siswa Buddha, wanita berdiskusi bersama dengan ibu untuk memahami kebenaran. Sadu. Bagus, Bu. Terjemahannya bagus. Ya, terima kasih, saya Le. Ya, kita gantian ya, Bu. Jangan pergi dulu ya. Kita gantian ya. Sama Nira, boleh nomor 3. Halo, Samanera boleh di-unmute? Oh, Samanera nggak resen ya? Sukiotu Sele. Oh iya, Samanera jawab nggak apa-apa ya. Saya mohon maaf, saya kira resen. Sayantang Sunakang Amasanti Kumari GH2R Nisina Hoti. Sayantang present participle Sunakang akusatif tunggal Amasanti present participle Kumari subjek tunggal GH2R lokatif Nisina past participle. Artinya anak perempuan yang sedang menyentuh seekor anjing yang sedang berbaring duduk di pintu rumah. Iya, sadu. Diulang lagi ya. Iya. Sayantang Sunakang Amasanti Kumari GH2R Nisina. Anak perempuan yang sedang menyentuh seekor anjing yang sedang berbaring duduk di pintu rumah. Iya, sadu. Kita gantian ya sama Nera. Ya. Saudara Dharmawira sama Cherry masih mau coba nggak? Atau saya lanjut ke Pak Roni lagi? Iya, tadi katanya Saudara Dharmawira mau nanya ya. Sebentar. Mau nanya ya? Iya. Silakan. Maaf tadi untuk yang Bu Popi nomor 2, sepertinya yang Icantinya terlewat diterjemahkan ya. Oh, ada sih tadi. Coba Saudara Wira terjemahnya gimana? Nah, kalau saya kan saya terjemahkan seorang wanita yang setelah mendengarkan dhamma yang dibabarkan seorang wanita yang ingin memahami kebenaran berdiskusi dengan ibu. Iya. Tadi Benar. sepertinya iya. Oh, iya ya. Oke. Gantinya seperti tidak diterjemahkan. Udah, berarti sudah ya, nggak masalah ya? Iya, nggak masalah sih. Iya. Oke, kita coba Pak Roni lagi, Pak. Pak Roni nomor 4. Nomor 4 ya, Sele. Ya, Pak Roni, silakan nomor 4, Pak. Rajini, Narihi, Pute, Pante, Yakaronti, Tabayang, Itina, Parisang, Aman Petwa, Tatang, Tatesi. Rajini ini saya pilih nominatif tunggal. Nah, Narihi ini instrumen jamak. Pute ini past participle dari pucati yang telah ditanya. Panhe ini akusatif jamak. Vyakaronti ini present participle dari Vyakaroti. Betul ya, Sele? Iya. Tabayang ini lokatif tunggal. Nisina ini past participle dari Nisidati. Parisang itu akusatif tunggal. Aman Petwa ini jeren dari Amanteti. Katang ini akusatif tunggal. Katesi ini past tense dari kateti. Kata kerja ketiga tunggal. Saya terjemahkan gini, saya. Setelah menyapa kerabat yang telah duduk di perkumpulan,
seorang permaisuri yang sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanya oleh para gadis. Dia ini saya mau tanya, saya agak bingung ini kata dengan katesi. Ini kata dengan katesi saya terjemahkan dia gini, memberi penjelasan. Ini kan kalau saya lihat di buku ini, kata itu perkataan atau ucapan. Iya, Sedang ucapan. KTT itu berbicara. Saya cari lagi di kamus, katang itu perkataan seperti menjelaskan sesuatu. Sedang kalau ini KTT kan berbicara. Kalau memang memberi itu kan seperti memberi sesuatu, tapi saya terjemahkan di sini memberi penjelasan. Bisa enggak saya lihat? Kalau penjelasan agak sedikit berbeda, Pak. Katang itu sebenarnya lebih enak lagi diterjemahkannya kata-kata gitu, Pak. Katang itu kata, jadi katang gitu ya, enaknya dekat dengan bahasa Indonesia kata gitu, kata-kata gitu. Oh, kalau gitu saya terjemahkan gini, saya. Setelah menyapa kerabat yang telah duduk di perkumpulan, seorang permaisuri mengatakan kata-kata sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanya oleh para gadis. Iya, boleh. Boleh, Pak, boleh. Betul. Mungkin ada yang lain? Mungkin Bu Popi atau Samanera atau Saudara Wira ada jawaban lain dari yang nomor 4 ini? Maaf saya Le. Parisang itu artinya rombongan atau apa saya Le ya? Parisang itu boleh diterjemahkan sebagai kayak apa ya? Perkumpulan, kayak majelis gitu, Bu. Iya. Ya, saya artinya rombongan. Rombongan, ya. Jadi parisang itu kayak perkumpulan, kayak majelis gitu ya, yang sedang berkumpul seperti itu. Kalau saya coba ya. Saya setelah berdiskusi di rombongan ya, setelah berdiskusi nggak bisa masuk ya berarti ya. Saya agak bingung juga ini pertanyaannya apa kalimatnya apa soalnya ini soal nomor 4 ya. Aman tetwa itu sebenarnya bukan berdiskusi sih, dia kayak apa ya, menyapa gitu. Hah? Menyapa. Oh, menyapa ya. Menyapa atau memanggil ya atau gimana? Iya, menyapa atau memanggil gitu ya. Oh, berarti kalau setelah memanggil rombongan, Ratu tapi memanggil, kalau memanggil kan manggil datang ya, Bu ya. Kalau ini menyapa gitu loh, Bu. Menyapa. Menyapa ya, mendingan menyapa ya. Menyapa. Setelah menyapa rombongan yang telah duduk di pertemuan gitu ya. Ya, yang duduk di pertemuan. Yang telah duduk di pertemuan, Ratu menjawab ya. Ratu menjawab pertanyaan yang ditanya oleh wanita. Juga ini berbicara kata-kata dimasukin kemana ya? Oh iya, mengatakan kata-kata seperti itu? Coba ya. Setelah menyapa rombongan yang telah duduk di pertemuan, terus habis itu berbicara kata-kata, Ratu menjawab pertanyaan yang ditanya oleh wanita-wanita. Boleh seperti itu? Sambil juga boleh, sambil menjawab pertanyaan yang ditanya oleh para wanita gitu ya. Iya, boleh. Tadi yang Pak Roni juga boleh, nggak masalah. Iya. Oke. Terus kita berarti ke nomor 5, Bu Kopi ya? Saya ya. Oke, saya Le. Ya. Atawin itu ke hutan, akusatif tunggal dari Atawi. Habis itu Ganwa itu setelah pergi, Jeren dari Gacati. Habis itu Rukang pohon, akusatif tunggal dari Ruka. Cinditwa setelah memotong dari Cindati. Sakhayo saya jawabnya ranting-ranting ya, akusatif jamak. Habis itu akad
akad hantio ya, akad dan tio. Akad dan tio. Akad dan tio yang ditarik itu Ya. present participle dari akad dating. Habis itu itio oleh wanita-wanita, akusatif jamak dari iti. Sigale dari sigale artinya serigala, dari sigala akusatif jamak. Habis itu diswa setelah melihat dari pasati. Bayengsu dari bayati artinya takut kala lampau. Saya belum tulis ini, kira-kira lah ya seperti ini ya. Iya. Setelah pergi ke hutan, setelah memotong pohon, gimana ya? Setelah melihat serigala oleh wanita-wanita yang ditarik, nggak mungkin ya. Saya belum sempat terjemahin ini, belum saya tulis. Oke. Agak bingung ini jawabannya seperti apa. Kita coba Pak Roni ya. Pak Roni gimana Pak Roni? Kalau saya terjemahkan gini, setelah pergi menuju hutan, lalu memotong sebuah pohon sambil menyeret cabang-cabang, para wanita ketakutan setelah melihat serigala-serigala. Pak Roni pinter, terjemahannya bagus. Sadu. Berarti ini itio ini berarti jamak ya, subjek jamak ya, itio ya. Coba Pak Roni jawab. Itio, yang ya, para wanita ya. Subjek jamak ya. Ya, subjek jamak ya. Iya, subjek jamak. Oke, makasih ya Pak Roni. Sama-sama Bu. Ya. Ya, lanjut ya sama Nera, nomor 6. Nomor 6, GH2RE Nisi Ditwa Dusang Sibanti Bagini Gitang Gayati. GH2RE lokatif Nisi Ditwa Jeren Nang akusatif tunggal Sibanti present participle feminim. Bagini subjek tunggal. Gitang akusatif tunggal, gayati kata kerja ketiga tunggal masa kini. Jadi kalau terjemahannya setelah duduk di pintu rumah, seorang gadis, seorang wanita yang sedang menjahit pakaian bernyanyi sebuah lagu. Iya, sadu. Diulang sekali lagi sama Nera, boleh? GH2RE Nisi Ditwa Dusang Sibanti Bagini Gitang Gayati. Setelah duduk di pintu rumah, seorang wanita yang sedang menjahit pakaian bernyanyi sebuah lagu. Sadu. Terima kasih. Gantian ya. Ya. Nomor 7 Pak Roni lagi. Saya. Ya. Asa Puriso, Papa Kamani, Pati Cadetwa, Rupa Sakehi, Sading, Kalapanto, Viharasmin, Asane, Nisino, Hoti. Papuriso di sini nominatif tunggal, Papa Kamani di sini akusatif jamak, Pati Cadetwa di sini jeren dari Pati Cadeti, Rupa Sakehi di sini instrumen jamak, dengan ya karena ada kata sading. Salapanto di sini present participle dari salapati. Di sini lokatif tunggal. Asane juga lokatif tunggal. Nisingnya di sini pas participle dari nisidati. Oti ini kata kerja orang ketiga tunggal. Saya terjemahan gini, setelah
menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat, orang jahat yang telah duduk di tempat duduk di wihara sedang berbicara bersama dengan para upasaka. Iya, benar-benar. Diulang sekali lagi ya, Pak. Asa puriso, papa kamani, pasti sadetwa, upasakehi, sadim, salapanto, viharasmin, asane, sino, oti. Semua menyembunyikan perbuatan-perbuatan jahat, orang jahat yang telah duduk di tempat duduk di wihara, sedang berbicara bersama dengan para upasaka. Iya, sadu. Gantian ya, Pak ya. Bu Popi. Ya, saya Le. Iya, Bu. Nomor Silakan. 8 ya. Iya, Bu. Nah, nomor 8, satakena itu dengan kain, instrumental tunggal dari sataka. Wethetwa itu setelah membungkus dari wetheti jeren. Niliyitang yang disembunyikan dari niliyati itu berarti present participle ya. Suwanang itu emas, akusatif tunggal dari suwana. Pasitung untuk melihat dari pasati infinitif. Akan kamana itu yang sedang berharap dari akan hati. Yuwati itu wanita, subjek tunggal. Owarakasa itu ruangan, berarti genitif karena ada kasanya ya, ada SSA di belakang itu genitif tunggal. Duarang itu dari duara, pintu. Wiwari itu membuka, berarti kala lampau. Kala lampau dari wiwarati. Saya terjemahkannya adalah setelah membungkus dengan kain, emas yang disembunyikan, wanita yang sedang berharap untuk melihat, membuka pintu ruangan. Boleh diulang, Bu? Ya. Setelah membungkus dengan kain, emas yang disembunyikan, wanita yang sedang berharap untuk melihat, membuka pintu ruangan. Bisa, boleh begitu ya? Boleh. Cuman saya agak bingung maknanya, agak bingung ya. Kalau iya, ya. misalnya gini, saya lihat. Wanita yang sedang berharap untuk melihat emas yang disembunyikan setelah membungkus dengan kain, membuka pintu ruangan. Iya, gitu lebih enak itu ya. Lebih enak begitu ya. Iya ya, lebih enak itu ya. Oke, boleh diulang sekali lagi, Bu Popi? Ya. Satakena itu dengan kain, instrumental tunggal sataka. Wethetwa itu setelah membungkus dari wetheti jeren. Nili itang yang disembunyikan dari niliyati. Suwanang emas, akusatif tunggal dari suwana. Pasitung untuk melihat dari pasati infinitif. Akan kamana itu yang sedang berharap dari akan hati present participle. Yuwati itu wanita subjek tunggal. Owarakasa ruangan genitif tunggal. Duarang duara pintu akusatif tunggal. Uiwari membuka dari uiwarati kala lampau. Jadi keterangan kerja ketiga tunggal kala lampau. Artinya wanita yang sedang berharap untuk melihat emas yang disembunyikan setelah membungkus dengan kain, membuka pintu ruangan. Oke. Satu-satu gantian ya. Sementara Sace tuang mulang wisa jetung iceasi ma watang kinahi. Sace partikel tuang subjek orang kedua tunggal, mulang akusatif tunggal, bisa jetung infinitif, iceasi kata kerja kedua tunggal imperatif, ma
participle, watang akusatif tunggal, kinahi kata kerja kedua tunggal imperatif. Terjemahannya, jika kamu berharap untuk menggunakan uang, jangan membeli pakaian. Oke, sekali lagi boleh Samanera? Sace tuang mulang wisajetung iciasi ma watang kinahi. Jika kamu berharap untuk menggunakan uang, jangan membeli pakaian. Ya, sadu. Gantian ya, temannya. Ya. Pak Roni? Ya, Pak Roni silakan nomor 10, Pak. Halo, kedengar ya? Ya, Pak. Dengar. Sace, tumhe, upalasa, dutang, peseta, amace, di aroceta. Sace itu partikel, tumhe itu orang kedua jamak, upalasa ini datif tunggal, dutang akusatif tunggal, peseta ini imperatif dari peseti. Betul nggak saya? Iya, benar. Benar, Pak. Amace ini saya pilih akusatif jamak, pi itu partikel, aroceta itu imperatif dari aroceti, kata kerja kedua jamak. Saya terjemahkan, jika kalian mengirim utusan untuk raja, sebaiknya kalian memberitahukan juga para menteri. Wah, bagus terjemahannya Pak Roni. Sekali lagi, Pak. Sace, tumhe, upalasa, dutang, peseta, amace, di aroceta. Jika kalian mengirim utusan untuk raja, sebaiknya kalian memberitahukan juga para menteri. Boleh. Sadu. Gantian ya, Pak ya. Bu Popi, nomor 11. Ya, nomor 11 ya. Kasako, Cina, Sakhayo, Hetamha, Niharitwa, Atawiyang, Pakiti. Kasako itu petani, subjek tunggal dari kasaka. Cina itu yang dipotong dari cindati, present participle. Sakhayo itu ranting-ranting, akusatif jamak dari sakha. Ketamha itu dari ladang, abratif tunggal dari keta. Niharitwa itu jeren, setelah mengeluarkan dari niharati. Atawi yang di hutan, lokatif tunggal dari atawi. Pakipi itu meletakkan atau menyimpan ya, dari pakipati. Artinya adalah kasako setelah mengeluarkan dari ladang. Setelah mengeluarkan dari ladang, ranting-ranting yang dipotong petani meletakkan di hutan. Ini meletakkan di hutan. Ya, boleh diulang, Bu? Boleh ya. Setelah mengeluarkan dari ladang, ranting-ranting yang dipotong, petani meletakkan di hutan. Iya. Sadu. Gantian ya, Bu Popi. Sama Nera. Nomor 12 ya, Sini. Iya. Pokarania tire hatwa kadali palang kadanti kanya baginia dinang padumang ganhi. Pokarania itu jeren. Pokarania itu genetif. Tire itu lokatif. Jadi nanti artinya di tepi kolam. Satwa itu jeren, kadali palang akusatif tunggal, kadanti present participle,
Kanya subjek tunggal, baginia instrumental, dinang past participle, padumang akusatif tunggal, ganhi kata kerja ketiga tunggal masa lampau. Artinya setelah berdiri di tepi kolam, seorang wanita yang sedang makan buah kadali mengambil teratai yang telah diberi oleh adik perempuan. Iya. Kadali itu bisa kayak pisang sih, itu sama Nera. Oh ya, pisangnya, buah pisang. Pisang. Buah pisang. Sama Nera, udah hafal deklinasi yang ini akhiran I belum? Aliran I. Iya. Yang bumi ya? Iya. Udah hafal? Ini saya coba ya. Bumi, bumi, bumio. Buming, bumi, bumio. Bumiya, bumihi, bumibi. Bumiya, buminang. Bumiya, bumihi, bumibi. Bumiya, buminang. Bumiya, bumiyang, bumisu. Bumi, bumi, bumio. Wah, sadu. Keren sama Nera. Sadu. Gantian ya sama Nera ya. Ya. Pak Roni? Ya, saya Ya, Pak. 13, Pak. ya. Amhakam, Hata Padesu, Wisati, Angulio, Santi. Amhakam ini kan milik kami. Hatta Padesu itu lokatif jamak, dikasih tangan. Wisati 20. Angulio itu nominatif jamak, jari-jari. Santi itu kata kerja ketiga jamak. Saya terjemahkan gini, saya lihat 20 jari-jari di kaki-kaki, 20. Halo? Loh, Pak Roni hilang. Iya. Hilang ya? Iya, Sebenarnya? sepertinya lockout. Oh, koneksi kali ya? Iya, mungkin koneksinya kali. Oh, Bu Popi, boleh tolong dibantu, Bu? Ya, coba ya saya lihat ya. Iya. Amhakang itu genitif tunggal dari mayang ya. Artinya kami. Athapadesu itu di kedua tangan dan kedua kaki. Lokatif jamak dari hatta sama pada. Habis itu wisati itu artinya 20. Anggulio itu jari-jari, itu dominatif jamak. Habis itu santi itu ada atau keterangan kerja ke-1 ya itu ya. Keterangan kerja ke-1 itu jamak kalak ini apa bukan sih saya lihat? Santi itu. Santi itu yang dari Ati loh, Bu. Ati, Santi. Itu dari itu kalak ini enggak, saya enggak apa. Iya, kalak ini. Kalak ini ya. Kita coba tanya sama Nera ya. Kita coba. Sama Nera hafal nggak terminasi yang Santi ini sama Nera? Di yang mana ya? Santi, Ati, Santi, sama Nera apa? Ini terminasi yang ada adalah Ati, Santi, Asi, Ata, Asmi, Asma, Amhi, Amha. Sama Nera keren emang. Itu Bu Popi udah ingat? Udah ingat tadi yang sama Nera bilang? Iya. Iya. Itu saya sih nggak hafal ya, tapi saya sih udah terjemahin. Saya terjemahnya begini. Ada 20 jari di kedua tangan dan kaki kami. Iya. Ya. Bisa ya? Bisa seperti itu. Bisa. Kita coba terjemahan Pak Roni ya. Kita lihat sama apa enggak. Pak Roni, boleh udah kembali kan? Iya, sudah kembali sih sebentar. Udah di-unmute belum ya? Coba. Sudah diminta. Oh ya, ada. Pak Roni, boleh diulang Pak yang 13 jawabannya Pak?
sama juga dengan Ibu Popi, tapi bisa gini nggak salah. 20 jari-jari dikasih tangan adalah milik kami. Boleh nggak? 20 jari-jari dikasih tangan adalah milik kami. Adalah milik kami. Boleh. Boleh. Boleh Pak Roni, boleh. Tidak masalah itu. Bagus. Oke, kita Belum ganti. gitu. Nanti tidur nggak? Oke. Sekarang ke siapa? Sekarang ke Bu Popi ya? Nomor 14, Bu. Ya, boleh. Ya. Ratia, JH, Nika Mitung, Bayanti, Kanya, Dwarang, Na, Wari. Ratia itu saya terjemahkannya pada malam hari, lokatif tunggal dari Rati. DH itu dari rumah, abratif tunggal. Nikah mitung itu untuk keluar dari nikah mati. Bayanti itu takut dari Bayati. Kanya itu anak-anak perempuan, subjek jamak. Tapi kalau subjek jamak itu, tapi wiwari itu tunggal ya, berarti harusnya tunggal ini. Kanya itu berarti anak perempuan. Ya, habis itu Dwarang itu pintu dari Dwara, akusatif tunggal. Terus, nah itu artinya tidak atau bukan partikel. Wiwari itu membuka dari wiwarati kala lampau. Ya. Ya, berarti jawabannya adalah anak perempuan takut untuk keluar dari rumah pada malam hari, tidak membuka pintu. Iya. Bisa ya? Bisa. Seperti itu ya. Boleh diulang, Bu? Diulang ya. Ratia, GH, Nika Mitung, Bayanti, Kanya, Dwarang, Na, Wiwari. Anak perempuan takut untuk keluar dari rumah pada malam hari. Iya. Tidak membuka pintu. Iya, sadu. Jadi ini saya mau nerangkan ya Bu, mumpung di sini yang pas lagi ada Ratia. Ratia itu kan di sini kasusnya lokatif ya, tadi diterjemahkan lokatif. Tapi itu juga bisa dianggap sebagai yang instrumental juga Bu. Jadi untuk waktu di dalam bahasa Pali itu bisa ada 3 bentuk dia untuk waktu. Yang paling umum memang adalah lokatif. Tapi selain lokatif, dia bisa sebagai instrumental. Selain instrumental, dia juga bisa sebagai akusatif. Jadi nanti kalau ketemu waktu, kok bukan di kasusnya bukan di lokatif, jangan bingung karena waktu itu bisa ada di 3 waktu, tiga kasus. 3 kasus ya. Ya. Oke. Saya Lei. Ya. Sama Nera 15. 15 Sace Tuang Yatia Kukurang Pahariasi So Dasea. Sace partikel Tuang subjek orang kedua tunggal, Yatia instrumental, Kukurang akusatif tunggal, Pahariasi kata kerja kedua tunggal, optatif. So subjek ketiga orang ketiga tunggal, Dasea kata kerja ketiga tunggal optatif. Jika artinya jika kamu memukul seekor anjing dengan tongkat, dia mungkin menggigit. Atau dia mungkin menggigit, ya benar. Boleh diulang sama Nera? Sace Tuang Yatia Kukurang Pahariasi So Dasea. Jika kamu memukul seekor anjing dengan tongkat, dia mungkin menggigit. Iya, sadu. Gantian ya. Ya. Pak Roni? Ya, Silakan Pak. Mayang, Sapurisa, Bawitu, Akang Kamana, Kamane, Rupa Sangkama, Damang, Kutwa, Kusalang, Satung, Arabinha.
Mayam di sini orang pertama jamak, Sapurisa itu nominatif jamak, Bawitum itu infinitif bawati, Akangkamana itu present participle dari akangkatif, Samane di sini akusatif jamak, Upasangkama ini keren dari upasangkamati, yang di sini akusatif tunggal, Tutwa di sini jeren dari sonasi, Usalang di sini akusatif tunggal, Katung itu infinitif dari karoti, Arabimha ini pasten dari arabati, kata kerja orang pertama jamak. Terjemahkan gini saya. Setelah mendekati para petapa dan mendengar dhamma, kami yang sedang berharap untuk menjadi orang-orang baik, mulai untuk melakukan perbuatan baik. Mulai melakukan perbuatan baik. Oke, boleh diulang, Roni? Mayam, Sapurisa, Bawitum, Akangkamana, Samane, Upasangkama, Jamang, Sutwa, Usalam, Katung, Arambimha. Setelah mendekati para petapa dan mendengar dhamma, kami yang sedang berharap untuk menjadi orang-orang baik, mulai untuk melakukan perbuatan baik. Ya, sadu. Ron, bagus, terjemahannya bagus. Poppy, lanjut Bu, 17. Ya, oke. Udah waktu ya? Satu lagi deh Bu ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Ya. Papa Kamehi, Anumandita, Asapurisa, Cora, Niraye, Upat Jitwa, Dukhang, Windanti. Ya, artinya berarti satu-satu deh ya. Papa itu oleh perbuatan-perbuatan jahat, artinya itu kala lampau yang diikuti, Anubandati, Asapurisa itu yang jahat. Jadi Asapurisa itu sama Cora itu satu kesatuan ya. Iya. Cora itu para pencuri ya dari Cora. Niraye itu di neraka, lokatif tunggal. Upajitwa itu setelah dilahirkan atau terlahir dari upajati. Dukhang itu penderitaan dari duka, akusatif tunggal. Windanti itu merasakan. Ya. Ya, terjemahannya adalah para pencuri yang jahat yang diikuti oleh perbuatan-perbuatan jahat merasakan penderitaan setelah terlahir di neraka. Ya, diulang ya. Iya. Diulang ya. Papa Kamehi itu oleh perbuatan-perbuatan jahat, Anubandita itu yang diikuti, Asapurisa itu yang jahat, sama Cora, jadi Cora para pencuri yang jahat ya. Niraye itu di neraka, Upajitwa itu setelah dilahirkan atau terlahir, Dukhang itu penderitaan, Windanti itu merasakan. Setelah para pencuri yang jahat yang diikuti oleh perbuatan-perbuatan jahat merasakan penderitaan setelah terlahir di neraka. Sadu. Terima kasih banyak Bu Poppy, Pak Roni, Sahabat Merah. Terima kasih saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Cidona ya. Kita lanjut nanti. Ya baik, sadu. Anumodana saya Lei atas penjelasan dan bimbingannya di kelas Pali Primer malam ini.